Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri. Ya, jadi kalau kita perhatikan memang secara pergerakan untuk si gold ini sendiri ya. Kita lihat dulu untuk sesi Asia di hari kemarin ya, di hari Selasa. Kalau kita perhatikan untuk sesi Asia di hari Selasa ini di sini ya. Jadi kalau kita lihat untuk sesi Asia ini dia memiliki low kurang lebih di level harga 1912 untuk low-nya, dan untuk high-nya itu di level harga 1921 gitu. Dengan harga opening sesi Asia-nya itu kurang lebih di 1920 gitu. Jadi untuk saat ini ya, sampai hari ini untuk sesi Asia ini yang kemarin ya, untuk level 1920 itu masih kita perhitungkan itu, atau masih kita pantau terus gitu. Karena untuk candle terakhir ya seperti yang kita tahu di sini, kayak ini candle terakhir dari sesi New York ya, untuk low-nya itu dia retest kembali ke harga opening dari si sesi Asia si gold ini sendiri gitu. Jadi memang 1920 yaitu jadi level penting untuk hari ini, memang jadi main levelnya dia. Lalu untuk height-nya itu ada di level harga 1931 ya sampai 1928 gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, ini masih sesuai dengan analisa kita yang kita paparkan atau yang kita diskusikan di video update yang hari Selasa kemarin gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini kalau kalian ada ambil sell di 1930 ya sampai 1931 ya, kemarin saya juga ada sempat ambil sell di sini ya 1930 31, yaitu saya ingin ucapkan congrats ya, karena kita juga udah bahas untuk area selling di sini. Kalau begitu dia bisa break di atas 1920 ini ya, itu dia akan potensi lanjut ke 1930 untuk retest height yang kemarin. Karena ini kalau height yang kemarin juga yang kita lihat memang itu ada gap gitu, jadi ada sedikit gap yang memang udah ditutup sama si gold ini sendiri gitu. Nah ini ya untuk yang kemarin, nah ini yang kemarin ya, ini ada gap ditutup sama dia. Lalu kemarin juga kita nih saya nggak dapat buy nih yang kemarin gitu. Jadi kalau kalian ada dapat buy ya congrats juga, karena kita udah dapat ya dua arah buy sama sell. Kalau buy ini lumayan dapatnya sampai 1931 ya gitu ya, karena dia kan ini ada order block ya, di dalam order block ini ada area yang kita bahas kemarin ya, itu 1912 1909 ya. Ini triangle-nya sekarang udah break sama dia. Lalu sebenarnya kalau untuk saat ini di time frame 30 menit ya, saya mau pakai mapping ini aja gitu. Sama ya mappingnya, nggak ada banyak perbedaan gitu, sama untuk mapping. Nah ini kalau kita perhatiin untuk hari ini yang perlu kalian note adalah 1921 ya sampai 1919 gitu. Jadi zona ini itu penting, ini jadi game changer untuk si gold itu sendiri gitu. Jadi selama dia masih ada di atas 1919 sampai 1921 ya, ini dia masih akan kemungkinan besar untuk retest kembali ke atas 1930 ya sampai 1931 kembali gitu, atau sampai 1932 lah, di range ini pokoknya ya, dia main range ini. Nanti range ini kalau bisa di break sama dia, baru dia lanjut kemana, ke 1950 gitu. Oke, 1950 yaitu dia masuk ke range yang ini, yang di atasnya lagi gitu, sampai 1950-an. Jadi sebenarnya untuk sesi London ini ya, jadi opening, ini kan opening sesi London. Oke, ini opening sesi London. Nah ini tuh dia cenderung main di sini, dia sideway sebenarnya. Kalau kita lihat sideway dengan support 1919 ya sampai 1931 untuk area sideway-nya si gold ini sendiri. Nah untuk pagi ini ya, untuk pagi ini yang perlu kita perhatikan adalah median dari sesi New York yang kemarin, yaitu kurang lebih di 1923 ya, ini mediannya, sama height sesi New York yang kemarin gitu, yang di 1931. Nah ini gitu ya, high sesi New York kemarin dan juga low sesi New York yang kemarin yaitu 1919. Jadi memang ada 3 level ini, 1, 2, 3 yang ini perlu kita perhatikan. Dia break dari 19 ya, berarti dia lanjut turun untuk retest kembali ke low sesi Asia yang kemarin di 1912 1914 ya di sini gitu. Sampai worst case nya mungkin dia ya semoga aja dia bisa nyentuh 1909 lagi gitu di sini sampai 1906 ya, target saya di sini gitu. Oke, itu ya.
Kemudian itu yang ingin saya bahas ya untuk gold. Jadi masih cenderung sideways, jadi sebenarnya untuk sentimen gold ini masih bullish ya, cuma memang agak ketahan-tahan nih di 1931 ini gitu. Oke, kemudian untuk hari ini kita belum cek news ya, kita cek news dulu. Oke, kemarin itu ada news mengenai retail sales. Jadi memang harusnya kalau kita perhatiin ya, itu lebih rendah atau memang forecastnya jelek ya. Ini kan kalau kita lihat core retail sales ya, ini 0.9 ya, ini core retail salesnya 0.9, previousnya yang di datanya itu ada di yang apa ya, forecastnya itu 0,2, ternyata actual 0,6 gitu. Ini juga sama 0,2. Nah, ini retail control ya, ini dari 0,1 kan 0,6 juga. Jadi kalau untuk yang bintang 3 ya, core retail sales ini memang sebenarnya negatif untuk DXY. Tapi kenapa hijau? Karena memang ini di atas dari hasil forecastnya dia gitu ya. Ini retail control monthly, kemudian ada retail sales ya. Nah, retail sales ini dari 0,8 turun ke 0,7 gitu ya, padahal ini 0,3 prediknya ya, nggak begitu jelek lah turunnya gitu ya. Tetap dia hijau karena dia di atas angka yang diforecastkan atau di atas ekspektasi pasar ya turunnya gitu. Oke, jadi memang not really bad untuk si DXY ini sendiri gitu. Nah, kita coba cek dulu untuk DXY. Oke, ini untuk GBP USD ya, nanti kita juga akan bahas ya. Jadi kalau kalian ada dapat buy congress ya untuk GBP USD, karena kemarin saya juga ada sempat ambil buy gitu. Oke, kita coba cek untuk DXY hari ini. Nah, untuk DXY sendiri sebenarnya dia kemarin itu sempat ngepump ke atas pada saat news ya, ngepump sedikit ke atas ya, memang karena hasil forecastnya hijau ya. Jadi GBP USD sama Euro USD sempat turun ya ke angka yang memang cukup rendah gitu untuk area supportnya gitu. Nah, untuk saat ini untuk si indeks dolar ini atau si DXY ya, ini kan kita masih pakai Fibo yang kemarin gitu ya. Jadi untuk area yang perlu dipantau itu masih sama di sini, yaitu di 106.65 ya sampai 106.44, yaitu di golden rasionya dia gitu. Karena dia belum bisa tembus nih, ini masih jadi area resisten untuk si DXY itu sendiri gitu. Atau kalau kita mau terlepas dari si golden ratio ini ya, kita bisa ambil di sini ya sebenarnya. Nah, ini yang bisa kita ambil. Nah, ini lebih cocok sih sebenarnya gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk si DXY ini ya, ini kan dia masih biris ya. Kalau untuk pergerakannya birisnya itu kita lihat dari sini. Oke, 1 2. Nah, ini dia masih biris. Ini kita hapus dulu ya. Nah, oke ya, gini. Nah, ini pergerakan untuk si DXY masih biris. Kemudian kalau kita lihat ini dia seperti membentuk sebuah flag ya. Ya, jadi ini kemungkinan besar potensi ini biris nih. Ini birisnya ya kan, tapi ini bullish ya. Jadi untuk 4 hours itu masih candle biris ya. Masih struktur harganya masih struktur harga turun. Tapi ini ada mother candle yang harus kita perhatikan. Nah, ini namanya mother candle gitu. Jadi yang di dalam sini ini adalah inside bar dia gitu. Nah, ini kalau dia bisa break dari height yang ini ya, height yang ini itu kurang lebih di level harga 106.47 ya, itu potensi dia untuk naik lanjut lagi ya, untuk retest ke level harga sini 107.2 kembali gitu untuk si DXY nya. Jadi nanti dia jadinya itu adalah bullish flag gitu. Nah, coba kita cek ukur bullish flag nya itu pakai Fibo ya untuk DXY. Oke, ketemu, masuk ke 60-50. Nah, ini dia reject di sini untuk DXY nya. Oke, ini golden ratio Fibo-nya ya. Jadi selama di atas 106.013 atau kita ya genapin aja jadi 106 gitu ya, itu dia masih
melanjutkan uptrendnya dan potensi untuk retest kembali ke high-nya dia di sini di Fibo 0, yaitu di 106.78 gitu. Dia break dari 106.78 ya, maka dia akan lanjut naik untuk retest kembali ke area base-nya dia atau supply zone sampai ke kurang lebih 107.2 ini kembali gitu. Yang artinya nanti GBP USD Euro itu akan mengalami tekanan lagi gitu. Nah, kalau untuk gold memang nggak begitu signifikan akhir-akhir ini, tapi ya bisa menekan juga, cukup menekan laju si gold ini sendiri gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Berarti kalau dia bisa break dari 106, baru DXY ini lanjut turun ya. Untuk retest kembali ke target di low-nya dia di 105.53 sampai 105.41 gitu. Cuma yang tetap harus kita perhatikan itu adalah support yang ini nih, jangan sampai lupa 105.65 ini support penting DXY gitu. Pasti kalau dia break dari 06 ini dia akan tembus dia akan retest kembali ke area support di 105.6 ini kembali gitu. Break dari 06 baru dia lanjut turun lagi. Turun dia bisa kemungkinan besar masuk ke area Fibo 104.76 ya, di level 104.76 itu di Fibo 161.8 untuk the next support dari si DXY ini gitu. Oke, kemudian US 10 Y atau obligasi ya. Nah, ini untuk US 10 Y untuk obligasi dia naik lagi ya, mengalami kenaikan, dan kemarin itu sempat ditutup nyentuh high-nya itu di satu lagi kan 4.8 kembali ya, 4.862, dan memang ini potensi masih coba lanjut naik lagi untuk obligasinya gitu. Karena dia udah break dari current resistance yang di sini ya, kita bahas kemarin gitu. Ya, dia lagi retest di sini, dia bisa break ini, maka lanjut kurang lebih nanti mana level harganya? Sepertinya bentar. Untuk obligasi belum ada track record ya. Di atas 488 belum ada gitu. Jadi ini all time high di 488 itu teman-teman gitu. Break ini ya kita bisa ukur pakai Fibo ya. Kalau kita mau ukur pakai Fibo, dia break dari sini itu dia kurang lebih ke 4.9 ya. Ini kita pakai Fibo ngukurnya karena dia belum ada all time high baru lagi 4.9, lalu bisa ke area sini. Wow, di 5% lah, luar biasa sekali ini kenaikan obligasi ya gitu. Oke, jadi itu kalau untuk next target dari obligasinya gitu. Nah, ini memang kalau obligasi naik ya, dan kalau misalkan si US 10 Y ini bisa break ya dari current height-nya di 4882 ini ya, bisa masuk ke mendekati 5%, maka gold ini akan mengalami tekanan cukup signifikan ya. Lalu bisa turun lagi nih, bisa break dari 106 ini, atau bisa kembali untuk retest ke 1900 kembali untuk si gold itu sendiri gitu. Oke, yaitu untuk gold dan obligasi. Nah, sekarang kita lihat gold ini ada gap up ya, memang luar biasa ini, dia masih coba untuk naik lagi gap up karena dia bertahan di atas 1922 gitu ya, 1920 ke atas lah ini yang tadi kita bahas ya. Jadi masih coba untuk gap up. Lalu perlu kita perhatikan juga di 1925 ini dan 1923 ya, untuk area median dari si sesi New York. Cuma kalau saya pribadi memang lebih cenderung ke 1925 ya teman-teman ya, untuk perhatiin ya, karena ini kalau kita lihat memang lebih kelihatan untuk rejection dari sesi tersebut gitu. Oke, sekarang kita coba cek untuk news hari ini. Hari ini ada CPI ya, jadi perlu kalian lihat untuk main GBP harus hati-hati karena ada CPI dari GBP. Hasilnya juga forecastnya dari previousnya itu 6.7 ya, forecastnya 6.5, jadi memang negatif, tapi nanti let's see untuk data aktual itu bagaimana gitu ya untuk CPI GBP ini. Kemudian ada CPI dari Euro ya, CPI Euro. Nah, kalau GBP tadi jam 1 siang teman-teman. Kalau untuk Euro itu di jam 2 siang ya, jam 2 siang, jam 4 sore 16.00 ya waktu Indonesia Barat. Ini juga Euro juga kurang bagus, dari 5.2 turun ke 4.3 gitu ya. Oke, itu untuk GBP sama Euro. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk USD, nah USD ada boarding permits ya hari Rabu
yaitu kalau kita lihat memang kurang bagus dari 1.54 ya, atau 1541 turun ke 1455 gitu. Ini jam 19.30 seperti biasa. Lalu ada di jam setengah 10 ya, ini crude oil ya. Jadi ini belum ada forecastnya untuk oilnya gitu. Ini jadi kalau kalian main oil nih harus hati-hati gitu. Oke, jadi gitu ya untuk USD ada dua, yang pertama boarding permits ya, yang kedua itu ada dari oil inventory gitu. Oke. Nah itu untuk news hari ini. Jadi kalau dilihat dari news USD, memang USD cenderung melemah lagi gitu. Jadi bisa signifikan pergerakan untuk gold, mungkin dia akan up lagi ya, atau kebalikannya ya. Let's see lah nanti ya, itu bagaimana. Nanti akan saya update di channel Telegram Junatarin ID. Oke, kalian stay tune aja di sana gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kalau kalian ada insight lagi boleh kalian tambahkan ya. Dan nanti kita akan diskusikan juga di channel Telegram untuk lebih lanjutnya bagaimana kalau misalkan ada perubahan pandangan dari MACD yang udah kita bahas pagi hari ini. Terima kasih, semoga membantu dan sampai jumpa pada video berikutnya.